Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwokerto. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Ini hari ini tanggal 21, harinya Rabu, bulan Mei 2025. Ini rumah tinggalan Simbah. Ini karena beberapa bagiannya sudah rusak, jadi mau dibongkar. Ya mau dibongkar. Di samping itu karena memang ini rada mudun ya. Selisihnya dari jalan raya ini ya sekitar 60-an cm. Jadi harus dinaikkan. Hari ini mau dibongkar, jadi mau tak dokumentasikan untuk kenang-kenangan omai lawas kayak gini. Salam. Jadi iki lor, rumah tinggalan Simbah ini. Kalau yang di rumah belakang itu ada tulisan, dulu pernah ada tulisan kayak 1903 atau 1913 itu untuk rumah yang belakang itu kan rumahnya 3 ya. Ini ada rumah kampung atau rumah depan, terus peringgitan tengah itu, yang belakang itu rumah jero atau mahburi lah. Mahburi itu yang ada 1903 kalau enggak 1913. Kalau yang depan ini didirikan di sini kayak awal 1960 atau 1950-an itu loh. Dulu menurut informasi dari beberapa orang, ini Mbah Lurah dulu. Jadi Mbah kita itu Mbah Lurah Kampeng ya, Mbah Lurah Kampeng Selaung dulu. Dibeli dari sana Banggel. Rumah punya orang Banggel sana. Terus karena segala sesuatu dan lain hal terus dijual, akhirnya dibeli Simbah saya, terus didirikan di tempat ini. Nah, ini nanti mau dibongkar hari ini. Ini loh, sampean lihat ya. Ini ada selisih ini. Selisih ini jalan raya. Dulu jalan raya ini masih tinggian rumahnya, sekarang tinggian jalan rayanya sampai sekian jauh. Nah, itu sebagian sudah dikeluarkan. Lemari-lemari rusak juga dikeluarkan. Nah, ini nanti digunakan untuk batu fondasi. Kita spill dari samping kondisinya seperti apa ya. Dari samping begini nih ya rumahnya. Rumahnya dari samping ini begini nih. Tuh rumahnya adikku. Ini rumahnya bule, ini rumahnya putranya Pak D. Jadi sak dueret ini saudara semua. Nah, itu kalau dari samping ya, atapnya. Ini rumah kampung tadi yang mau dibongkar, sama yang tengah ini juga mau dibongkar nanti peringgitan. Peringgitan itu karena rumah kepala desa dulu kan digunakan gewayangan dan lain sebagainya di dalam situ. Nah, yang belakang itu omahe jero atau mahburi ngono kae. Ada selisih loh asan loh. Ini lho. Wis rusak-rusak temboknya gitu. Nah, nek sampean ngerti, lumpure tembok itu saka lendut ya. Iki lumpure tembok iki saka lendut. Botone gede-gedene semono kuwi, panjangnya segini ini. Lebarnya panjangnya kuwi 24 cm nek gak 20 cm boto iki. Terus lebarnya 13, kapan hari saya sempat ngukur. Lagi lho. Diranggeh wis kena gendenge karena memang rendah. Nah, ini bagian depan sama belakang ini ada selisih. Niki piro ya, Lek? Selisih, Lek? Setengah meteran enten niki? Setengah meteran ini tembok depan dan belakang. Karena apa? Ini rumah peringgitan sama yang dalam itu didirikan lebih dulu. Lah terus beli rumah depan untuk ndopo ini wes belakangan disusulkan. Jadi lebih luas yang depan. Yang depan kayak 8,5 meter. Sementara yang belakang 7,5 mungkin. 7,5 meter. Gendengnya ya wis iki digonta-ganti, gendengnya wis ganti. Bukan lagi gendeng celumpreng, ini kan wis semi press. Ini wis gendeng-gendeng tahun 90-an iki. Gitu. Kalau ya. Selisihnya kelihatan ya. Kayak kono kayak. Ini bentar lagi mau nek wong Jawa ngarani iki dijokne. Dijokne itu dibongkar, didokne. Dijokne. Ya, didokne. Seperti itu, tapi masih nunggu beberapa yang mau bantu-bantu. Ada Pak Anjar, ada Pak Leku, Pak Nardi ini. Terus nanti ada sekitar 15-16 orang lah yang mau bongkar ini. Itu nanti tak lanjut ya, tak lanjut videonya kalau pas
bongkar lagi. Nah, Lur, seperti kebiasaan orang Jawa pada umumnya, ketika akan memulai sesuatu dan lain hal, biasanya kenduri dulu, sodakoh wilujengan atau selamatan. Nah, seperti ini, sebagaimana yang lain, ada sekul brok, kemudian buceng kuat, kemudian ada ingkung lodo dan lain sebagainya. Nah, setelah kenduri sekaligus juga didoakan bersama, mulailah proses membongkar rumah atau ngejok neomah dalam bahasa Jawa ini dengan menurunkan gentengnya dulu ya. Satu persatu ada beberapa orang yang naik ke atap, kemudian gentengnya diturunkan, dibongkar, diturunkan dengan cara jalan ranting. Jalan ranting adalah menerima genteng di sisi kiri atau di sisi kanan, kemudian diserahkan pada yang di sebelah kita untuk selanjutnya ditumpuk. Nah, selain ditumpuk ada juga yang ini langsung ditaruh di dalam angkong ya, atau kereta sorong. Kalau orang-orang Ponorogo sini biasanya nyebutnya kan angkong. Katanya kalau di Malaysia namanya kereta tolak atau semacam itu. Nah, yang paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Satu persatu genteng-genteng ini diturunkan, kemudian ditaruh di bawah, sekaligus juga ada yang ya kalau yang pakai kereta sorong ini langsung dibawa ke belakang rumah ya. Nanti ditumpuk dengan cara melingkar. Numpuk genteng dengan cara melingkar itu kalau di sini nyebutnya diiker begitu ya. Kenapa harus diiker? Karena kalau diiker itu genteng posisinya lebih aman, terus juga lebih kuat, tidak rawan pecah. Karena diinjak pun kalau tatanan yang sudah diiker itu aman Lur, tidak khawatir pecah karena kekuatannya ini ya berdempet-dempet seperti itu. Oh ya Lur, untuk yang bantu-bantu bongkar rumah ini kurang lebih ya 15-16an orang lah paling sayang nyarikan. Jadi tetangga kanan kiri, saudara-saudara, terus tambah adik, tambah anak saya. Jadi banyak pula akhirnya yang bantu-bantu untuk bongkar rumah ini. Pekerjaan pun jadi lebih cepat. Hingga ini seperti yang bagian kita lihat, untuk satu sisi atap dalam waktu yang singkat pun sudah bisa ini ya, sudah bisa diturunkan semua bagian genteng-gentengnya. Nah, setelah dari samping kiri, karena rumah ini menghadap ke selatan ya, jadi kalau yang atap sisi timur itu samping kiri, kemudian kita berpindah ke sisi selatan. Terus juga tadi untuk yang sisi utara pun juga sudah ya, sisi utara itu juga sudah diturunkan untuk atapnya, sekaligus bersamaan dengan yang bagian timur tadi. Ini karena udah pindah di sisi depan atau sisi selatan, kemudian sisi barat juga bersamaan diturunkan, pun juga sekaligus bersamaan atau berbarengan dengan bongkar bagian emperan ini ya. Emperannya ini atapnya asbes, rangkanya kayu, lanjut kemudian bongkar bagian gunungan. Bagian gunungan ini harus dilepas sampingnya dulu, samping kanan kiri, kemudian pakai alat bantu. Alat bantunya itu bambu yang dilubangi bagian atas, kemudian dikasih tali untuk mengikat bagian atasnya lagi ya, bagian atas penuwun atau molo. Nah, alat bantu itu kalau orang Jawa sini, orang Ponorogo pinggiran ya, kidulan sini, selatan, itu nyebutnya ole-ole. Jadi kayak berasa melihat minuman segar gitu ya. Tapi memang ini namanya ole-ole, atau barangkali di tempat sedulur semuanya namanya beda, boleh dituliskan di kolom komentar. Sekaligus juga selain bongkar atap depan, sekilas tadi kita lihat bongkar atap rumah tengah ya, rumah beringgitan. Nah, ini bagian gunungan, kemudian ampok dan lain sebagainya sudah turun semua, gantian kita bongkar untuk bagian ulengan atau bagian tengah dari rumah joglo ini. Meretnya sudah berhasil dilepas, kemudian diangkat, diturunkan rame-rame. Setelah meret bagian belakang, kemudian nanti akan bergeser pada meret bagian depan. Ini kan meretnya 4 ya, kemudian juga kolong kili dan lain sebagainya. Tapi kalau meretnya sudah lepas nanti, itu lebih mudah lepasnya semuanya. Kenapa lebih mudah? Karena konstruksi rumah Jawa itu yang mengikat dengan kuat 4 tiangnya adalah meret. Jadi saling ini ya, saling nyokot gitu loh kalau bahasa Jawa. Kalau istilah
arsitekturnya apa, kurang paham saya. Pokoknya cokot-cokotan gitu loh, jadi kuat. Ini tanpa paku ya. Sekali lagi kalau rumah Jawa itu kan tanpa paku, hanya saat ada 2 titik yang ditindik biasanya begitu. Nah ini sudah dilepas, tinggal soko guru yang terakhir yang 2 ini bagian belakang sudah mau diturunkan. Nah seperti ini kemudian digotong beramai-ramai, tidak menggunakan alat berat, jadi semuanya ya serba manual seperti ini. Maklumlah di desa. Nah inilah salah satu manfaat dari gotong royong, sehingga semuanya bisa dikerjakan rame-rame, dikerjakan bareng-bareng dan selesai sebagaimana yang diharapkan. Sudah selesai kita bongkar rumahnya, rumah joglo udah diturunkan, tinggal sing rumah limasan tengah kon pring kita nih ini nanti paling diselesaikan. Ini rumah joglo sudah tinggal tembok saja. Nah ini tembok-tembok ini nanti dicukili, dijegoli, diambil botol-botol nih. Soalnya botol ini botol lawas kabeh, tebal-tebal, gede-gede. Mau tak pakai untuk ini nanti. Ini didirikan lagi di sini. Gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti dokumentasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.